Halo teman-teman, kembali lagi di vlog Mansyah. Sore ini kita akan terbang dari Jakarta ke Kuala Lumpur menggunakan KLM Royal Dutch Airlines. Jadi kita cekin dulu yuk, let's go. Ini untuk KLM ada di gate 3 ya keberangkatannya ya, internasional. Oke, kita di area check-in Terminal 3. Dan ternyata sekarang sudah hampir ini ya, nggak cuma Garuda doang nih yang udah pakai model counter check-in yang baru cuy. Ini apa nih? Oh, SQ ini. Ada warung cuy. Warung batik. Sama ada masjid ini. Wah, matanya mana nih? Kocak. Nah, ini bagusnya KLM, dia hand carry-nya bisa 12 kilo cuy. Ekonomi dan premium ekonomi. Satu koper sama satu aksesori maksimal 12 kilo. Aman. Suasana Terminal 3 Internasional masih banyak renovasi sih, tapi mulai ini ya terlihat nih facelift-nya lah. Lumayan, ini area ini udah nggak gerah cuy, dingin. Cuman ini lagi mendung sih ya, nggak tahu kalau lagi siang bolong. Kursi di 20A ya Pak ya, di Iya. seat ya? Ya Pak, boleh dibawa kembali hand carry-nya Pak Wira, ini paspornya Pak. Untuk cek gate 5 ya Pak, boarding number Ya, 5. makasih. Sama-sama Pak. Oke, aku udah check-in tadi, cuman nyetak boarding pass aja. Kita nanti boarding 18.45, berangkat 19.10, nyampenya jam 22.30, malam banget sih. Masih ada nggak di KLM Express? Let's go, kita berangkat. Ini ada apa nih? Ini keberangkatan internasional, diantar sama ibu-ibu kosedahan nih, diiringin cuy. Lagi pada sedih-sedih tuh ninggalin keluarganya. Ada backsoundnya cuy. Tadi di imigrasi ini cuy udah autogate, nggak cuma orang Indonesia, kayaknya orang luar juga udah bisa autogate tadi aku lihat loh. Bener deh. Wih, keren cuy. Akhirnya ya ada improvement juga. Penerbangan maskapai KLM dari Jakarta ke Amsterdam ini terbilang cukup unik. Dari Jakarta, penerbangan yang menggunakan pesawat Boeing 787 Dreamliner ini akan berhenti sebentar di Kuala Lumpur untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, lalu melanjutkan perjalanannya ke Amsterdam. Kabar baiknya, kita bisa membeli rute Jakarta ke Kuala Lumpurnya saja. Hal ini bisa terjadi karena KLM mengantongi izin Free Freedom Flight, sehingga maskapai ini bisa melayani penerbangan antar dua negara asing yang bukan merupakan negara asal dari maskapai tersebut. Jadi kalau teman-teman berencana ke Kuala Lumpur, bisa pertimbangkan juga maskapai ini karena Free Freedom Flight biasanya punya harga yang relatif terjangkau. Yuk, pakai kode promo aku FlyWN untuk bisa dapetin instant cashback hingga Rp280.000 untuk penerbangan domestik dan internasional. Ada juga spesial cashback untuk pengguna baru tiket.com loh. Yuk, buruan beli tiket pesawat murah di aplikasi tiket.com sekarang. Mau kemana? Semua ada tiketnya. Sholat dulu ini ondel-ondel jualan miras. Ini musola di pojokan cuy. Kafenya lucu juga nih. Kita spotting pesawat aja. Ini ada Saudia 777 ke Jeddah. Kayak jam 7 malam juga nih berangkat ini. Ini Japan Airlines 787 baru landing dari Narita. Nanti berangkat lagi jam 10 kalau nggak salah. BTW Japan Airlines tuh kemarin promo cuy. Karena kan dia kode share sama Garuda ya pertama kali. Jadi kita ke Tokyo, kita ke Jepang tapi nggak boleh ke Tokyo, itu 4 jutaan PP. Aku udah beli tahun depan buat ke Sapporo 4,3 kalau nggak salah ya. Cuman dari sini naik JAL juga sih, jadi bisa pakai Garuda, bisa pakai JAL. Nanti transit di Haneda, lanjut ke Sapporo. Cool, ini gila promonya udah kayak 10 tahun lalu tau, harga ke Jepang 4 juta PP tuh. Ini Singapore Airlines 777 pushback, dia mau berangkat ke Singapura, dan sekarang Singapore Airlines tuh 8 kali cuy sehari. Gile, 8 kali udah kayak apaan ya? Argo Parahyangan aja nggak sampai 8 kali sehari ya? Luar biasa emang. Ini yang 777 berarti ada first class-nya harusnya ya. Tuh ada Transnusa Comac ARJ 72. Tumben ada di Jakarta ya. Biasanya kan buat ke Indonesia Timur itu ada dua malah tuh samping-sampingan. Itu Garuda Pocari Sweat. Itu ada Garuda Special Livery, iklan sih ya.
Kayaknya sekarang Garuda tuh banyak banget ya special livernya ya. Ini kalau kalian ke Bandara T3 itu hampir semuanya special liver itu. Yang reguler malah langka. Ada Qatar Airways Airbus A350 900 menuju Doha. Ini lagi boarding nih. Ini Emirates 777-300 ke Dubai sudah last call nih. Wah, itu ada Qantas Airbus A330 baru landing dari Sydney. Udah lama nggak ke Australia cuy. Bisa masih ada nih. Melbourne kali ya. Spotting sana cakep kayak cuy. Itu ada Malaysia Airlines pakai 737, cuman di hari tertentu dia tuh pakai A330 kayak di video aku sebelumnya. Kalau belum nonton bisa cek video sebelumnya ya, itu bisnis class A330 Malaysia Airlines Kuala Lumpur ke Jakarta. Ini di depan gate 5 ada apa nih? Ada proyek nih, peningkatan kinerja sistem tata udara. Sebelahnya parkiran ya, depannya Hotel Anantara. Ada apa nih guys? Ada yang tahu nggak? Nambahin parkiran doang? Oke, bukan sih. Apa ini? Lounge umroh? Mungkin. Oke, ini dia pesawat kita, KLM Royal Dutch Airlines PH BHM Boeing 787-9. Pas banget azannya. Oke, ini Terminal 3 dingin banget cuy. Ini aku apa ya, pakai jaket. Wow, lumayan ya, ada improvement kayaknya ya. Tuh AC-nya baru nih, nggak cuman yang bulat-bulat nih, baikin gede-gede gini nih. Tuh. Nah, teman-teman mungkin bertanya, kok bisa sih ada maskapai Belanda itu beroperasi dari Jakarta tapi ke Kuala Lumpur, bukannya ke Belanda gitu. Nah, sebenarnya ini tuh dia ke Belanda cuy. Cuman emang ngambil dalam dalam tanda kutip ngambil penumpang dulu di Kuala Lumpur gitu, jadi transit gitu. Now we invite customer in zone 3. I repeat, zone 3 to go to the aircraft. Selanjutnya kami mengundang penumpang dengan zona 3. Oke teman-teman, kita udah on board KLM Boeing 787-9 dari Jakarta ke Kuala Lumpur dan lanjut ke Amsterdam. Cuman aku turun di Kuala Lumpur sih ya. Sekilas rasanya mirip naik anak ya, warnanya juga mirip ya, biru-biru gitu. Ini aku ekonomi yang comfort, jadi kayak beli kursi gitu cuy. Mungkin legroomnya lebih gede ya daripada ekonomi yang belakang. Ini konfigurasi kursinya 333, mirip lah standar Boeing 787. Terus kita lihat ada apa aja di sini. Ada in-flight magazine.
einde bestemming Amsterdam. En zeer bijzonder welkom voor onze Flying Blue deelnemers. So we wish you a warm welcome on this flight towards Kuala Lumpur with the final destination Amsterdam. Welcome on board this flight. While we are in the middle of this authentic Royal Delft pottery, we would like to explain the safety information on board your KLM flight through the fine art of Delft Blue. For your safety, make sure your carry-on luggage is stowed before taxi, takeoff and landing. Small electronic devices may be used at all times, when set to airplane mode and secured in your hand or pocket, such as laptops, should be stowed before taxi, takeoff and landing, either in an overhead bin or in a bag under the seat in front of you. Once defrost by pulling the red tag. The life vest can be refilled using. Thank you for your attention. On behalf of KLM Royal Dutch Airlines, we wish you a very pleasant flight. Dear passengers, in a few minutes, the fasten seatbelt signs will be switched off. However, we recommend you to keep your seatbelt fastened while seated. That is on board, and on behalf of this entire crew, we wish you once more a pleasant flight. Thank you. Therefore, we cannot serve you anymore. We are now finished with this service. We started wasting the cabin in order to prepare the cabin for the landing in Kuala Lumpur. With a connecting flight, we wish you a safe continuation of your journey. Thank you for flying KLM again. Enjoy the Oke teman-teman, kita udah sampai di Kuala Lumpur International Airport. Agak delay tadi ya, karena kayaknya berangkatnya agak delay sedikit, terus pas pulang
pas baru landing itu ada problem di ATC Tower, jadi kayak tadi 16 pesawat holding position di taxiway. Error kali yang ngehang kali ya software ATC-nya ya. So ya, kita mau lanjut ke hotel naik Kalia Express di Bukit Bintang. Dan terima kasih buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan sampai bertemu di video berikutnya.